Bapak, Ibu yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah Pelkat PKLU pada pagi hari ini. Untuk itu saya undang Bapak Ibu sekalian berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Baik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami ya Bapa, dan Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama-sama semuanya di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati kami semua di sini, berkati para pelayan Tuhan yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami membaca litani pujian yang terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai yang ketiga. Yang akan saya bacakan. Mazmur 112 ayat 1 sampai yang ketiga. Bahagia orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saya persilakan Bapak Ibu duduk. Kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat 54 ayat yang keempat. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, dalam ibadah PKLU pada saat ini, kami hendak disapa melalui kebenaran firman dalam kitab Nehemia. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun kami, agar firman Tuhan yang kami dengarkan, kami boleh menerapkannya dalam hidup beriman setiap hari. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman pada hari ini di dalam Perjanjian Lama, kitab Nehemia pasal 10 ayat 28 dan ayat 29. Nehemia pasal 10 ayat 28 dan ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan mereka. Begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti. Menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu, mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah dan hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya tetap berdoa untuk Bapak Ibu orang tua lanjut usia, karena Bapak Ibu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Melalui firman Tuhan dalam kitab Nehemia, dia hidup sebagai seorang pejabat yang bekerja di istana Raja Artasasta. Saat dia mendengarkan saudara-saudaranya berada dalam pergumulan karena tembok Yerusalem yang rusak, yang pertama dia lakukan adalah mengandalkan kuasa Tuhan dalam doa. Dengan pertolongan daripada Tuhan, dia membangun tembok Yerusalem. Bukan saja dia bekerja sendiri, tapi dia juga mengajak umat itu untuk bersama-sama dalam bekerja. Dalam pembangunan itu tidak berjalan dengan mulus. Ada tantangan, pergumulan yang dihadapi dari Sanbalat, Tobia, dan orang Arab. Mereka ingin menghancurkan, menggagalkan persekutuan pembangunan itu dengan cara-cara yang kadangkala di luar dugaan daripada Nehemia. Bahkan mereka merencanakan untuk membunuh Nehemia. Tapi Nehemia dia tetap membangun. Dia membekali bangsa itu, satu tangan mereka bekerja, satu tangan mereka memegang pedang. Itu berarti mereka tetap semangat dalam membangun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembangunan itu bukan saja secara fisik, tetapi juga Nehemia membekali umat itu dengan pembangunan secara iman. Dan itulah dalam tema yang diberikan oleh GPIB, hidup dalam komitmen bersama. Komitmen bersama itu diwujudkan dalam piagam perjanjian ini dalam pasal 10. Secara khusus di dalam ayatnya yang ke-28, dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi. Para imam dan orang Lewi ini mereka bertugas dalam bait Allah. Mereka sebagai pelayan-pelayan yang Tuhan pakai untuk melayani umat. Para penunggu pintu gerbang. Kenapa harus dipakai para penunggu pintu gerbang? Karena mereka bertugas untuk keamanan umat Israel. Para penyanyi dalam proses pembangunan secara iman dibutuhkan juga pelayanan secara puji-pujian, dan itu bukan asal-asalan.
mereka dipersiapkan, mereka memberikan yang terbaik, puji-pujian adalah doa. Artinya orang yang menyanyi itu sama dengan orang yang berdoa 2 kali. Artinya puji-pujian kepada siapa, Bapak Ibu Saudara? Hanya kepada Allah. Bagaimana dengan kita orang tua lanjut usia? Di usia yang lanjut, apakah kita tetap melayani Tuhan? Melalui puji-pujian, melalui doa. Saya yakini hal itu, Bapak Ibu. Saya sangat menghargai orang tua lanjut usia. Kenapa? Karena orang tua lanjut usia mempunyai banyak waktu untuk berdoa, bukan saja untuk keluarganya, tapi juga untuk pelayanan di gereja, untuk bangsa dan negara. Jadi melalui doa, melalui puji-pujian yang diungkapkan dalam firman ini, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah. Artinya, Nehemia membekali mereka untuk setia kepada Allah, untuk hidup dalam ketaatan kepada firman. Bukan saja kepada para pelayan, bukan saja kepada orang Lewi, bukan saja kepada para penyanyi, tapi juga kepada keluarga mereka. Dalam ayat 28 terakhir, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti tentang apa Bapak Ibu, tentang firman. Jadi dalam komitmen bersama, membangun iman bersama, bukan saja tugasnya para pelayan, tapi semua orang diajak untuk tetap setia memuliakan nama Tuhan. Itu jelas dalam ayatnya yang ke-29, Bapak Ibu. Menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Jadi mereka semua turut komitmen mengambil bagian untuk membangun iman mereka dalam dasar takut akan Tuhan. Bagaimana firman ini Bapak Ibu berbicara dalam hidup kita sebagai orang tua lanjut usia. Tuhan memberikan orang tua lanjut usia panjang umur. Ada maksud dan kehendak Tuhan untuk orang tua lanjut usia menjadi berkat dalam keluarga, dalam hidup berjemaat, dan dalam hidup bermasyarakat. Walaupun kita tahu ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh orang tua lanjut usia dalam kesehatan, tidak seperti yang dulu, tetapi kita bersyukur dalam pergumulan, dalam kesehatan yang terganggu, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup orang tua lanjut usia. Tuhan tetap menjamin. Dalam Yesaya 46 dikatakan, Tuhan menjaga bukan saja dari dalam kandungan, tapi sampai masa tua, masa putih rambut. Tuhan menjaga, Tuhan menggendong, Tuhan mau melakukannya terus dan menyelamatkan hidup kita. Apakah Bapak Ibu merasakan bahwa Tuhan menggendong kita? Dikala kita sakit, dikala kita dalam pergumulan, anak cucu kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Mari Bapak Ibu, sebagaimana Nehemia dipakai Tuhan untuk membangun secara iman, Tuhan pun memakai Bapak Ibu orang tua lanjut usia juga untuk membangun iman keluarga, gereja, dan masyarakat. Amin. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan ini dalam pujian. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan boleh menyapa kami melalui kitab Nehemia. Pembangunan bukan saja secara fisik, tapi juga pembangunan iman, tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, berpegang pada kebenaran firman.
Tuhan berkati orang tua lanjut usia, pengurus PKLU bersama dengan keluarga, anggota-anggota yang ada. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tuhan boleh memberikan umur yang panjang, ada maksud dan kehendak Tuhan, supaya kami sebagai orang tua lanjut usia menjadi berkat dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Berkati orang tua lanjut usia dalam jemaat sektor 1, 2, dan 3. Berkati semua orang tua lanjut usia dalam mengikuti ibadah ini. Kami mohon campur tangan dan anugerah Tuhan. Yakinkan orang tua lanjut usia bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang tua lanjut usia melangkah sendirian. Karena Tuhan menggendong, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Dikala sakit, dikala putus asa, dikala bersuka cita, Tuhan tetap hadir memberikan kekuatan, Tuhan tetap hadir memberikan semangat dalam kehidupan orang tua lanjut usia bersama dengan anak cucu. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Berkati pelayanan dalam gereja Tuhan, berkati kami semua sebagai para pelayan dan umat-Mu. Kami serahkan semua kami dalam pimpinan Tuhan. Dalam sukacita ulang tahun, dalam sukacita sembuh dari sakit, dalam sukacita berhasil maupun dalam kegagalan, dalam pergumulan yang kami hadapi, kami minta kekuatan, pertolongan, penghiburan yang bersumber daripada Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati seluruh umat-Mu, dan kami mohon berkat Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami semua. Pemerintah bangsa dan negara kami, gereja-gereja Tuhan, keluarga-keluarga dalam jemaat. Kami mohon Tuhan senantiasa menjaga, memelihara. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sumber sukacita kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Karena itu, dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat yang ke-24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sambil menyerahkan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, kita sama-sama berdoa. Saya undang Bapak Ibu sekalian berdiri. Kita akan berdoa membawa persembahan kita dalam doa.
Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi orang lain dan terutama bagi sesama yang membutuhkan. Terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dalam pujian. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas anugerah Tuhan bagi kami dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, berkat yang bersumber dari Allah Bapa persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai orang tua lanjut usia, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.